Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya di dalam suasana pandemi saat ini. Semoga kalian selalu terjaga oleh Allah ya. Nah, di sini Bu Nurul kembali lagi akan menerangkan materi yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, langsung aja ya. Ini ada teks laporan hasil observasi atau biasa disingkat dengan teks LHO. Jadi kalian jangan susah ya ketika membedakan Bu LHO apa gitu. LHO ya laporan hasil observasi gitu. Ketika nanti Ibu menyampaikannya dengan kata-kata LHO. Nah, kata laporan hasil observasi. Mungkin kalian sering dalam kehidupan sehari-hari itu melakukan observasi. Observasi berupa apa? Misalkan nih, kalian lagi di jalan, kemudian kalian melihat ada setumpukan sampah yang ada di pinggir jalan. Nah, kemudian kalian mengobservasi, ini sampah kok bisa ada di sini banyak seperti itu gitu. Kemudian siapa sih yang berani membuang sampah di sini? Kemudian nanti mungkin kamu mikir, padahal sampah ketika dibuang sembarangan akan mengakibatkan ini. Padahal ketika sampah dibuang sembarangan di situ, kemungkinan orang-orang ini akan selalu berbudaya seperti itu nanti kebiasaan gitu, dan itu tidak baik gitu. Nah, itu adalah salah satu observasi kalian terkait dengan sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Gitu. Itu adalah observasi. Kalian melihat, kalian meninjau, kalian mencermati kejadian yang ada di situ gitu. Misalkan tadi ya sampah yang numpuk di pinggir jalan itu mengobservasi. Hanya saja hal itu tidak dilaporkan dalam teks hasil observasi. Hanya ada di dalam pikiran atau di lisan kalian saja gitu ya. Nah, di sini mungkin kalian sudah paham ya apa itu observasi, gambarannya itu seperti apa. Oke? Nah, Ibu lanjut ke definisi. Definisi atau pengertian dari laporan hasil observasi LHO ini apa sih? Ini, pengamatan dan peninjauan secara cermat. Nah, tadi Ibu contohkan, kalian sudah mengamati, kalian sudah meninjau secara cermat sampah-sampah yang ada di pinggir jalan gitu, kejadian itu. Oke ya, paham ya? Pengamatan dan peninjauan secara cermat dari segala sesuatu yang dapat dilaporkan, seperti berita. Biasanya teks laporan hasil observasi itu dituangkan saat ini itu ada di dalam berita, baik itu di koran, baik itu di radio atau di televisi. Itu berita-berita didapat dari mana, Bu? Didapat dari pengamatan dan peninjauan yang dilakukan secara cermat oleh seseorang. Kemudian ditulisnya, dijadikan berita. Nah, itu biasanya seperti itu. Yang dilaksanakan secara cermat, ya, ini sama cermat. Jadi, kata kuncinya kalau definisi teks LHO itu ada pengamatan, kemudian peninjauan secara cermat dari segala sesuatu yang dapat dilaporkan, segala sesuatu yang dilaporkan. Itu seperti berita yang tadi Ibu sampaikan. Misalkan contoh lain ya, banjir bandang di Banjar gitu ya, kemarin di Kalimantan ya. Itu kalian bisa mengamati kenapa bisa terjadi banjir, apa yang menyebabkan banjir itu ada gitu kan. Kemudian kalian melihat, oh, efeknya banjir itu ini. Rumah-rumah tenggelam, kerugian secara material, kemudian kesehatan juga menurun karena banjir, kurangnya misalkan ekonomi penghasilan masyarakatnya. Nah, itu kalian itu dilaporkan, aspek-aspek itu dilaporkan. Kemudian misalkan kerugiannya itu berapa, kerugian dari banjir menenggelamkan rumah itu misalkan rumahnya ambruk gitu ya, itu kerugiannya berapa, korban jiwanya ada berapa, itu dilaporkan di dalam sebuah
atau klasifikasi, sama saja. Klasifikasi dan definisi itu pengertiannya sama, satu sinonim gitu ya. Nah, definisi biasanya terdapat di paragraf pertama. Misalkan ada sebuah paragraf berita gitu ya. Banjir merupakan kejadian alam yang disebabkan oleh perseorangan atau kelompok adanya ini itu. Banjir itu adalah berupa definisi yang biasanya ada di paragraf pertama. Ibu tulis ya. Definisi ini misalkan ada merupakan, kemudian adalah, ialah, yaitu. Nah, tuh ya. Itu ada di paragraf pertama, biasanya mengungkapkan sebuah pengertian. Kemudian yang kedua, aspek yang dilaporkan berupa apa? Berupa deskripsi. Deskripsi itu sinonim dari penjabaran. Paham? Penjabaran. Ini sama saja dengan penjabaran. Penjabaran. Sama ya, deskripsi sama penjabaran. Nah, deskripsi yang dimaksud yaitu menjelaskan aspek yang dilaporkan. Apa sih yang dilaporkan? Misalkan tadi Ibu menyampaikan tentang banjir gitu ya. Aspek yang dilaporkan adalah kerugian material, kerugian korban jiwa, kemudian efek atau dampaknya, kemudian penyebabnya. Itu adalah aspek-aspek yang dilaporkan dalam teks LHO. Aspek yang dilaporkan dalam teks dengan perbedaan di setiap paragrafnya. Oke, Ibu kasih gambaran. Misalkan banjir itu tadi ya, banjir di Kalimantan. Aspek pernyataan umumnya itu adalah banjir merupakan bla 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 bla, itu di paragraf pertama. Paragraf kedua itu menyebutkan, misalkan menjelaskan penyebab terjadinya banjir yaitu apa. Oke, paragraf pertama itu ada pernyataan umum. Paragraf kedua itu mulai aspek yang dilaporkan, penyebabnya apa. Kemudian yang ketiga, paragraf ketiga misalkan ngomongin tentang dampaknya itu apa. Kalau pertama itu aspek pernyataan umum yang diomongkan itu apa, banjir merupakan apa. Yang kedua, penyebabnya. Yang ketiga, dampak terjadinya banjir itu apa. Kemudian aspek yang dilaporkan keempat, berarti gini ya. Yang pertama ini pernyataan umum. Berarti aspek yang dilaporkan pertama adalah penyebab, yang kedua dampak, yang ketiga kerugian-kerugian yang terjadi gitu misalkan. Paham? Itu contohnya kalau banjir. Kalau misalkan ini kasih contoh lagi. Semangka buah yang menyehatkan jantung. Nanti Ibu beri contohnya ya. Di sini di buku ini itu ada semangka buah yang menyehatkan jantung. Ibu bentar hapus, enggak usah. Jadi pernyataan umumnya ngomongin apa? Tentang semangka merupakan buah yang memiliki manfaat bla gitu lah ya. Kemudian aspek yang dilaporkan yang kedua. Ini pertama, yang kedua itu aspek yang dilaporkan. Apa ya aspek yang dilaporkan? Manfaat misalkan. Manfaat dari buah semangka. Kemudian ini misalkan ini di paragraf 1 semangka merupakan bla bla bla. Paragraf kedua manfaat dari buah semangka bla 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 bla. Kemudian paragraf ketiga misalkan ngomongin tentang kandungan dari buah semangka itu apa aja. Nah, kalian mungkin bisa memahami ya sudah ya sampai saat ini ya.
paragraf kedua misalkan ngomongin tentang manfaat dari buah semangkanya. Paragraf ketiga ini ngomongin tentang kandungan dari buah semangka itu apa saja. Nah, Ibu sudah menyontohkan nih, ada 3. Yang tadi Ibu menyontohkan yang pertama tentang sampah ya. Yang kedua Ibu menyontohkan tentang banjir. Yang ketiga Ibu menyontohkan tentang semangka. Seharusnya kalian kalau memperhatikan akan paham apa itu definisi, strukturnya, dan gambaran jika pembuatan teks laporan hasil observasi itu gimana. Gitu? Nanti Ibu memberikan beberapa contoh ya. Misalkan nanti gambaran yang semangka buah yang menyehatkan itu sesuai dengan strukturnya. Nah, selanjutnya ada kaidah. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam pembuatan teks LHO. Tapi itu akan disampaikan Ibu minggu depan. Saat ini Ibu menyampaikan tentang definisi, struktur, dan contoh atau gambaran kalian mengenai pembuatan teks LHO dulu. Sampai saat ini mungkin ada yang dipertanyakan, ada yang ditanyakan boleh. Kalian jika tidak paham silahkan kalian tanya Ibu melalui WA. Silahkan minta nomor Ibu di wali kelas kalian. Kalau ada yang tidak dipahami silahkan tanya Ibu langsung. Gitu ya. Mungkin cukup sekian. Apabila ada salah Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.